Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam Paskah tahun ini, meskipun kita tidak dapat berkumpul di dalam bangunan gereja ini, tapi kita dapat mendengar kebenaran firman Tuhan melalui WhatsApp pada pagi hari ini. Sebelum saya melanjutkan kebenaran firman Tuhan nanti ini, saya menyanyi sebuah lagu ini dari sekolah minggu saya dengar, tapi saya masih ingat sampai saat ini dan terus-menerus memberkati dalam hidup saya, dan pasti ini memberkati kita semua, orang-orang yang percaya. Saya berbicara tentang tema firman Tuhan, penderitaan yang tidak ternilai harganya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan: karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Paskah bukan sekedar perayaan dan membuat kita enjoy. Paskah mengingatkan kita atau membuat kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh menghayati penderitaan, pengorbanan, kematian Yesus, dan kasih-Nya kepada dunia ini. Maka itu, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa penderitaan Yesus Kristus tidak ternilai harganya bagi dunia ini? Yang pertama saya temukan dalam firman Tuhan ini adalah penderitaan atau kematian Yesus Kristus ditujukan
atau dipertaruhkan Bapa di surga kepada orang-orang berdosa. Sebut pasal berdosa, semua orang berdosa, tanpa ada yang terkecuali. Inilah keadaan kita sebelum Tuhan Yesus menderita, mematikan dirinya di kayu salib. Kita tidak ada kekuatan untuk menolak, untuk melawan dosa. Kita tidak ada tenaga. Kita sakit, kita lemah secara moral. Kalau bukan Tuhan Yesus yang mengasihi kita, mengangkat kita daripada pengaruh dosa, sampai saat ini kita tidak ada kekuatan untuk menolak, untuk melawan dosa. Tetapi karena Tuhan Yesus sebagai jalan, sebagai iman kita, sebagai teladan yang rela mati di kayu salib melawan dosa, kita juga orang percaya turut berjuang untuk melawan dosa dan keinginan daging kita di dalam dunia ini. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita koreksi diri kita pada saat ini. Kita masih hidup dalam dunia ini, tetapi di dalam dunia inilah kita sungguh-sungguh berjuang untuk menolak, untuk melawan dosa, untuk melawan segala keinginan. Karena suatu waktu nanti, kata firman Tuhan, dunia ini tidak ada lagi sisanya. Tetapi firman-Ku, kata Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Jadi mari kita mengoreksi diri kita. Kemana arah tujuan hidup kita? Kemana arah yang kita akan pergi setelah dunia ini tidak ada lagi? Saudaraku, kesempatan ini mari kita sungguh-sungguh serius di dalam mengikuti dan melakukan firman Tuhan. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu, baik atau tidak baik waktunya. Yang kedua di sini, mengapa penderitaan Yesus Kristus tidak ternilai harganya bagi dunia ini? Karena penderitaannya, karena kematiannya itu tepat pada waktunya atau sudah ditentukan dari semula. Jadi penderitaan Yesus Kristus bukan ditentukan oleh manusia, tetapi sejak semula, kata firman Tuhan, sudah ditentukan Bapa di sorga dan juga atas kehendak Tuhan Yesus sendiri, yang rela mati, yang rela datang ke dalam dunia ini hanya karena kasihnya kepada dunia ini. Saudaraku, itulah keunikan kita, dan itu keunikan Tuhan Yesus. Kita yang berdosa ini, yang hina ini, Dia sanggup mengasihi. Jadi itu keunikan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah, yang disembah orang percaya, dan yang kita muliakan. Karena penderitaan dan kematian Yesus yang tidak ternilai harganya, kita ada sampai saat ini. Karena kematiannya, penderitaannya, kita bersyukur karena ada kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Jadi kalau pada saat ini kita menderita, keadaan dan situasi dunia, ingatlah bahwa penderitaan Tuhan Yesus jauh lebih berat dari apa yang kita sedang derita pada saat ini. Kalau kita menderita dalam sakit penyakit,
tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Itulah pikul salib dalam kehidupan kita. Kalau pada saat ini kita dalam kekurangan dari segi keperluan jasmani, itu juga satu penderitaan di dalam memikul salib Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini kita masih ada penderitaan karena ada saudara-saudara kita yang belum sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan, itu juga penderitaan yang kita tanggung di dalam memikul salib Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ini, kita lakukan selama kita dalam dunia ini. Itulah sebabnya mari kita berjuang. Mari kita berjuang sungguh-sungguh, mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Sampai waktu kita menutup mata, kita tetap setia kepada Tuhan. Jadi dengan mengingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus ini, saya mengingati sebuah lagu. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Keadaan situasi dunia pada saat ini, Tuhan tidak tutup mata. Alkitab mengatakan dalam segala perkara Dia boleh bekerja untuk kepentingan kita dalam mendatangkan kebaikan bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya saudaraku, dalam Paskah tahun ini, mari kita sungguh-sungguh menghayati penderitaan, kematian dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh serius di dalam melakukan firman Tuhan. Mari kita selidiki diri kita sendiri tanpa mengoreksi, menilai orang lain. Yang ketiga di sini, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, karena penderitaan dan kematian Yesus bukan mencari nama, tetapi mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Semua yang dilakukan Tuhan Yesus dulu maupun hari ini adalah kepentingan manusia, adalah kepentingan kita, kebaikan kita, yang Dia mau mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Sebab itu saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak mencari nama di dalam apa yang Dia lakukan di dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu dan sampai saat ini. Tapi Dia sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan atau apa yang tanggung jawabnya sebagai Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mencontohi teladan Tuhan Yesus ini yang kita sembah, yang tidak mencari nama di dalam pelayanan, di dalam dunia ini, tetapi sungguh-sungguh membawa orang-orang untuk kembali kepada rancangan Allah yang semula.
Dan saya percaya bagi kita pada saat ini, kerinduan kita adalah seperti Tuhan Yesus. Kerinduan kita seperti Tuhan Yesus yang selalu menyenangkan hati Bapa di surga. Dan kita juga menyenangkan hati Tuhan. Saya juga mengingati sebuah lagu yang mengatakan begini. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan hidupku berkenan di hadapan Bapa. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk mencari kesenangan, kenikmatan secara duniawi, tetapi dia rela membuang, meninggalkan kenikmatan, kesenangan itu demi kerajaan Bapa di surga. Saya membawa kita sebagai orang percaya semua. Memang kita masih berada di dalam dunia ini, tapi mari jangan kita terikat dengan kenikmatan dalam dunia ini. Suatu waktu kita akan meninggalkan apapun dalam dunia ini. Satu pun kita tidak boleh bawa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, itulah jaminan kita. Nama kita terdaftar, tertulis dalam kitab kehidupan. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita bukan dipanggil, bukan hanya diselamatkan, tetapi kita juga turut menderita seperti Tuhan Yesus. Walaupun mungkin kita tidak disalibkan, kita tidak dipukul sepertinya, tetapi penghinaan itu sebagai orang percaya ada. Tetapi mari kita melakukannya, memikul salib itu terus menerus sampai kita bertemu dengan Tuhan di langit baru, bumi baru. Yang keempat di sini, mengapa penderitaan Tuhan Yesus itu sangat besar dan tidak ternilai harganya? Karena penderitaan dan kematiannya telah meredahkan kemurkaan Allah kepada dunia ini. Jadi sebelum Tuhan Yesus menggenapi kitab perjanjian lama, bagaimana dia harus datang dan mati, murka Allah terus menerus kepada dunia ini, khususnya bagi orang-orang. Tetapi setelah dia datang ke dalam dunia ini dan dia mengatakan sudah selesai, ketika dia berada di kayu salib, mati di sana, maka segala dosa kita yang dulu, hari ini, bahkan untuk selamanya sudah dihapuskan oleh Tuhan. Makanya saudaraku, kemurkaan Tuhan Allah reda di dalam dunia ini. Jadi itulah sebabnya penyelesaian dosa manusia di dunia ini karena Tuhan Yesus yang telah menjadi korban, satu-satunya yang hidup, yang dapat menyenangkan hati Allah. Jadi saudaraku, mengapa Yesus Kristus? Mengapa bukan nabi yang lain? Karena dia kudus, karena dia sempurna, sama seperti Bapa di surga yang kudus dan sempurna. Jadi Alkitab mengatakan begini, kalau buta sama buta menuntun orang buta, sama-sama masuk lubang. Demikian pula kalau manusia yang menjadi korban tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya yang kudus, yang sempurna, yang menyenangkan hati Allah. Itulah sebabnya dalam perjanjian lama, domba yang menjadi korban itu adalah domba yang tidak ada cacat celahnya.
tidak ada sakit penyakit, tetapi sempurna, tanpa noda dan cacat celah. Yesus tidak ada noda dan cacat celah. Itulah sebabnya pada waktu dia menderita dan mati di kayu salib, maka redalah kemurkaan Allah kepada dunia ini. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan pengorbanan kasih Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula, maka manusia dapat berdamai kembali dengan Bapa di surga. Maka manusia dapat dikembalikan kepada rancangan Bapa di surga. Maka itu bagaimana respon kita terhadap kasih pengorbanan Tuhan Yesus? Masihkah kita berani, sombong, angkuh, tidak berubah dan tidak bertobat dari segala ketidaktepatan dalam kehidupan kita? Sadarlah kita, bertobatlah kita, berubahlah kita. Alkitab mengatakan bahwa suatu waktu dunia ini akan lenyap. Itulah sebabnya ada lagu yang mengatakan begini: dunia bukan rumahku, hanya sementara, tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju, akhir perjalanan gembala hidupku. Maka mari kita berubah, mari kita mengoreksi diri kita di dalam perayaan Paskah tahun ini. Walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama, tapi mari kita semakin dekat. Mari kita semakin mengabdikan diri kepada Tuhan menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ingatlah, dunia ini tidak selama-lamanya ada. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh serius dalam mengikuti melakukan firman Tuhan memberi jaminan. Yesus Kristus memberi jaminan. Ada langit dan bumi yang baru. Dan itu tempat Tuhan Yesus dan tempat bagi kita yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kesempatan sekarang inilah waktu kita mengoreksi diri kita. Waktu sekarang inilah kita sungguh-sungguh menilai diri kita selama ini. Jangan nanti, tetapi sekarang. Kesempatan itu bukan nanti tetapi sekarang. Kita tidak tahu bila, tarik, tahun, jam kita akan mati. Tetapi yang pasti orang tahu semua mati. Tapi tarik dan masa itu kita tidak tahu. Tapi adakah kita sudah mengalamatkan diri kita kemana tujuan kita? Itu sangat penting bagi kita. Tuhan Yesus, dia menderita dan dia mati, tetapi dia sudah mengalamatkan dirinya kembali ke rumah Bapa di surga. Jadi kerinduan Tuhan Yesus pun seperti itu bagi kita. Di dalam merayakan Paskah ini bukan secara enjoy saja, tapi kita sungguh menghayati kemanakah kita akan pergi selepas ini. Itu ada di dalam tangan kita. Bagaimana hidup kita itu ditentukan oleh kita sendiri. Yang terakhir, bagaimana atau mengapa Tuhan Yesus penderitaannya sangat tidak ternilai harganya? Karena penderitaan dan kematian Yesus Kristus menjadi satu-satunya jalan perdamaian Allah dan manusia. Sepatutnya kita yang menderita, kata firman Tuhan. Kita yang menerima hukuman. Kita yang menerima murka Allah. Hukuman akibat dosa. Akibat kita melanggar
kebenaran firman Tuhan. Tetapi semua dosa itu ditimpa dan dipikul Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus kepada manusia di dalam dunia ini. Jadi dengan pengorbanan, kematian Tuhan Yesus, maka itulah satu-satunya jalan perdamaian antara Allah dan manusia. Tidak ada jalan pemulihan hidup kita, tidak ada jalan pengampunan dosa kita selain kita menerima Tuhan Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya oleh kasih-Nya kita dapat dipulihkan, dan hubungan kita dengan Bapa di surga, kita akan kembali kepada rancangan Allah yang semula. Jadi penderitaan Tuhan Yesus ini sangat tidak ternilai. Bagaimanapun kalau kita turut serta di dalam penderitaan di dalam dunia ini, itu juga akan dinilai nanti menurut perbuatan, menurut apa yang kita lakukan. Tuhan akan menghakiminya nanti dalam kehidupan setiap manusia. Mari kita menyanyi bersama satu lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di surga, terima kasih karena ada kesempatan dan waktu kami untuk mendengar firman-Mu dimanapun anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan berada. Kiranya damai sejahtera, perlindungan, berkat sejahtera dari Tuhan menyertai kami dari dulu, hari ini, dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan yang kami tinggikan selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.